Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tentu saja dengan tujuan talabatul ilm atau menuntut ilmu, yang mana merupakan satu wasilah kemudahan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang, bahwa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, berjalan menuju suatu tempat di mana dia bertujuan untuk belajar ilmu. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah syariat tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, itu akan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju syurga, menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terkadang orang mengatakan saya mau masuk syurga, tapi jangankan jalannya, memudahkan jalannya saja mereka tidak mau jalani. Jadi ini menuntut ilmu ini bukan berarti kita otomatis masuk syurga, tapi dia memudahkan jalan kita. Tetap kita harus jalan. Bukan berarti kita belajar di sini langsung masuk surga, tidak. Tapi memudahkan kita untuk masuk atau memudahkan jalan kita menuju surga. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang lain dikatakan al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang dipasang di jalan-jalan menuju surga. Sehingga kalau kita berjalan ada cahaya, gampang perjalanan kita. Kalau kita berjalan di kegelapan, tidak tahu kita ini kemana ini, kehilangan arah. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagai motivasi bagi kita untuk belajar, bermajelis, bahwa ilmu ini adalah cahaya, ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang memudahkan kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis sahih yang disepakati oleh dua imam hadis, dua imam besar dalam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang masuk pada bab nikah, bab nikah. Pada hadis pertama dalam bab ini telah kita bahas, berkenaan dengan mengenai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, para syabab, para pemuda, yang diminta untuk menyegerakan pernikahan jika mereka sudah merasa mampu. Jika mereka sudah merasa mampu. Dan ini tentu saja adalah menunjukkan bahwa nikah dalam Islam merupakan syariat yang mulia yang tidak boleh disepelekan. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya, masih berkenan tentu saja dengan bab kita, bab nikah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nafar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi an amalihi fis sirr. Faqala ba'duhum atazawwajun nisaa la atazawwajun nisaa. Wa qala ba'duhum la akulul lahma
Wa qala ba'duhum la anamu ala firashin. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallah wa athna alaihi. Wa qala ma balu aqwamin qalu kadza lakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata atau dalam riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang mana beliau mengatakan bahwa ada orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mendatangi rumah Nabi dan bertanya tentang, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya amalan-amalan yang, ya, sifatnya, ya, sir, ya, amalan-amalan yang sifatnya, ya, disembunyikan atau tersembunyi. Ya, maka di antara mereka ada yang mengatakan la atazawwajun nisa, saya tidak mau menikah, ya. Saya mau fokus beribadah. Ya, saya tidak akan menikah. Ya, saya berazam untuk tidak menikah. Yang lain mengatakan la akulul lahma. Ya, saya tidak mau makan daging. Ya, ini mirip-mirip dengan sekelompok agama, ya, yang tidak mau memakan daging. Ya, vegetarian. Wa qala ba'dhum la anamu ala firashin. Ya, saya tidak akan tidur. Mau beribadah terus. Ya, mau bagaimana caranya dia qiyamul lail terus, ya. Jadi kalau malam dia penuhi tetap dengan ibadah, siangnya juga begitu. Pokoknya dia tidak mau tidur. Fabalagha dzalika, ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ini tadi dia sampaikan kepada istri-istri beliau, kemungkinan, ya, saat itu Rasulullah tidak ada. Ya, sehingga, ya, hanya bisa menyampaikan kepada istri-istri Rasulullah. Ya, lalu kemudian ternyata sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada orang yang, ya, ada sekelompok orang yang bertanya dan mengenai amalan-amalan, khususnya persoalan, ya, tadi bahwa tidak mau menikah, ya, karena dia mau fokus beribadah, kemudian tidak mau makan, ya, tidak mau, maksudnya makan makanan mewah, ya, kemudian, ya, juga dia tidak mau tidur, mau sholat malam terus, ya, malamnya dia penuh dengan sholat, begitupun siangnya, ya, tidak mau tidur. Maka Rasulullah pun membuka majelis dan mengatakan fahamidallah, ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan, ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai, ya, respon daripada apa yang beliau dengarkan tadi. Maka beliau katakan, ma balu aqwamin qalu kada. Apa jadinya kaum yang, ya, sekelompok orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau menikah, saya tidak mau makan makanan yang mewah, ya, ya, seperti daging dan lain sebagainya. Pokoknya mau makan yang sederhana saja, ya, atau irit makan. Saya tidak mau tidur. Ya. Maka Rasulullah merespon, mengatakan bahwa apa jadinya kaum yang seperti ini? Ya. Mau jadi apa kaum yang seperti ini? Padahal kata Rasulullah, lakinni usalli wa anam. Padahal saya sholat dan saya pun tidur. Wa asumu wa uftir. Dan saya tetap berpuasa namun juga makan. Ya. Makan dalam artian ketika waktu berbuka, ya, saya makan. Saya tidak menahan diri dari makanan. Ya, kecuali, ya, sudah berlebihan. Wa atazawwajun nisaa. Dan saya pun menikahi wanita. Ya, menikahi wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, atau siapa yang menyelisihi sunnahku,
bahkan seakan-akan membenci. Ya, karena orang-orang ini datang, ya, seakan-akan dia membenci perbuatan-perbuatan tadi. Ya, yaitu menikah. Ya, seakan-akan dia membenci menikah. Ya, saya kayaknya kalau menikah agak susah untuk beribadah dan lain sebagainya. Saya makan juga akan sulit untuk beribadah. Ya, saya tidur akan sulit beribadah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya melakukan itu semua. Dan itu kebiasaan saya, kata Nabi. Maka siapa yang membenci kebiasaanku, falaisa min. Bukan golongan dariku atau bukan golongan kami. Ya, bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan teguran, ya, peringatan kepada orang-orang yang tadi, orang-orang yang memiliki azam, ya, seakan-akan dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara-cara mereka. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran khususnya mengenai bab kita ini, yaitu bab nikah, ya. Yang pertama bahwa, ya, di sini pelajaran bahwa ada semangat seorang atau beberapa orang sahabat yang ingin mengetahui amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semangat untuk iktida, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berqudwah. Hal itu dibuktikan dengan datangnya mereka kepada, ya, ke rumah Nabi, ya, meskipun hanya menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian, ya, mereka pun bertanya, apa amalan yang diamalkan oleh Rasulullah dalam keadaan sendirian, ya, dalam keadaan sir, ya, dalam keadaan tidak dilihat oleh orang. Karena kami ini mengamalkan ini, 1, 2 dan seterusnya. Ya, masing-masing menyebutkan amalan-amalannya. Ya, kemudian ini artinya ini adalah tanda bahwa ada semangat untuk bertanya, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu semangat kita kalau ingin mencari amalan kita itu sah atau tidak sah, ya, salah satu upayanya adalah mencari tahu dengan bertanya. Bukan berijtihad sendiri. Ya, mencari tahu dan bertanya kepada orang yang kompeten. Ya. Dan tidak ada yang kompeten dalam hal ini, dalam hal amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sir atau yang dilakukan dalam keadaan bersendirian. Siapa yang tahu? Istri-istri beliau. Istri-istri beliau. Nah, kita pun harusnya berupaya untuk mengamalkan cara ini. Ya, ketika kita ingin mengetahui suatu amalan, kita cari orang yang memiliki kompetensi di situ. Ya, bukan, ya, selalu berdalilkan dengan, ya, ajaran orang tua kita. Ya, beginilah orang tua kami mengajarkan. Nah, ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwa kalau diperintahkan untuk mengamalkan suatu kebaikan, mereka mengatakan ma wajadna aba. Kami tidak dapati bapak kami melakukan itu atau nenek moyang kami melakukan hal tersebut. Ya, ketika diajarkan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Mereka mengatakan, tapi nenek moyang kami tidak ajarkan itu. Ya. Para sahabat apa yang dilakukan? Mereka katakan, ya, ayo kita ke rumah Rasulullah. Kita bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang dilakukan beliau dalam keadaan sendirian. Tapi karena tidak dapat, maka keluarganya yang ditanya. Ya, istri-istri beliau yang ditanya, apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, bukan siapa-siapa. Mereka tidak mencari kebenaran itu dari orang lain, tapi dari sumbernya. Ya, maka sekali lagi jamaah sekalian dirahmati Allah, salah satu fungsi majelis ilmu kita adalah bagaimana kita mengkaji sumber, ya, agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Juga, ini hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya apa yang menjadi atau apa yang ada dalam pikiran kita itu baik,
Itu bisa dijadikan ibadah. Jadi kebaikan itu jangan kaidahnya, ya, yang penting kebaikan. Ya, yang penting anu baik. Ya, itu biasanya alasan kita. Ya kan anu baik ji, ya. Ini kan kebaikan ji. Ya. Kenapa mesti dilarang? Ya, ini kan kebaikan. Kenapa dipersoalkan? Nah, oleh karenanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memahami kaidah-kaidah ini. Ya, jangan asal baik kita jadikan ibadah. Tidak semua kebaikan itu benar. Ya, tapi insya Allah kebenaran itu pasti baik. Jadi harus diperbaiki mindsetnya. Tidak semua yang kita nilai baik itu benar. Tapi yang namanya kebenaran al-haq pasti baik. Pasti baik. Ya. Karena kadang-kadang orang membalik. Ya, yang baik itu pasti benar. Ya. Yang benar ya, belum tentu baik. Ya, belum tentu cocok. Ya. Jangankan masalah-masalah besar ya. Bukan masalah besar. Maksudnya masalah-masalah misalnya ya. Masalah hijab misalnya. Dia sebuah kebenaran. Ya. Wa qul lil azwajikum wa nisa'il mu'minin. Ya, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anakmu serta ya wanita-wanita muslim. Apa? Untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka, ya, menutupi dada-dada mereka. Ini kebenaran. Kebenaran kenapa? Karena Allah yang sebutkan. Ya, tapi sampai ke orang-orang mengatakan, ya, belum tentu cocok untuk saya, ya. Ya, belum tentu cocok untuk saya, ya, saya kerja, saya ini dan seterusnya. Ya, mencari ya, pembenaran. Maka tentu saja ini terbalik. Kita katakan apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah pasti baik. Namun tidak semua kebaikan-kebaikan itu menurut kita itu benar. Tidak semua apa yang kita rasa baik itu benar. Karena ini hadis yang membuktikan itu. Ya, di mana ada sahabat yang mengatakan, saya tidak mau menikah, saya mau fokus beribadah karena kalau saya menikah ya saya harus cari nafkah untuk istri, untuk anak. Nanti saya sibuk dengan hal tersebut. Sekilas ini baik. Ya, dan ini sebagian orang juga mengambil pendapat ini. Ada sebagian golongan. Ya, bahkan ya, di sebagian negara itu mengatakan bahwa atau tidak mau, memang tidak mau memprogramkan dalam kehidupan mereka, ya, yaitu menikah, tidak mentargetkan pernikahan. Menurut mereka nikah itu bikin repot. Ya, ya. Bagi laki-laki mengatakan ya saya yang punya harta, ya saya punya waktu, ya harus saya bagi ke istri saya. Harta saya harus berikan, nafkahi, padahal saya yang cari. Ya, ya. Bagi wanita mengatakan ya saya mau meniti karir terhambat oleh suami, oleh anak-anak. Saya mau sekolah S1, S2, ya, S3, ya, sampai S batu. Ya. Mengatakan ya terhambat saya kalau ada suami, ada anak. Maka mereka tidak mau menikah. Belum lagi meniti pekerjaan. Ini ada keyakinan seperti itu. Makanya ya, sebagian hal tersebut ya menjadikan mereka menghalang tidak meniatkan diri untuk menikah, tidak merencanakan dalam kehidupan mereka untuk menikah. Ya. Apalagi kita dapati bahwa ternyata ada orang yang menganggap itu sebagai taqarrub, sebagai ibadah, dan mengatakan bahwa saya tidak mau menikah. Mudah-mudahan saya dapat pahala dari situ. Ya, ada yang ya, tidak mau, ya, dia mau berpuasa terus, tidak mau berbuka. Ya, pokoknya tiap hari dia berpuasa. Maksudnya tidak mau berbuka, dia tidak selingi dengan ya, tidak puasa. Dia puasa, artinya dia berbuka juga. Cuma besoknya puasa begitu lagi. Ya, puasa hari ini, ya kemudian buka maghrib, besok begitu lagi. Puasa subuh, buka maghrib, dan seterusnya. Sepanjang tahun dia mau berpuasa. Nah, yang dikenal dengan
saumud dahr atau puasa sepanjang tahun. Ya, puasa sepanjang tahun. Ya. Dan ada orang yang tidak mau tidur. Tidak mau tidur. Padahal satu malam saja kita begadang, sudah teler siangnya. Ya. Apalagi kalau tiap malam. Ya. Dia mau beribadah terus. Ya. Maka ketika sampai kabar itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ternyata diingkari. Apa yang menurut mereka itu baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan, ya, ada apa? Kenapa? Apa jadinya kaum kalau ada kaum yang seperti ini? Ya. Maka beliau pun menjelaskan dengan cara apa? Memberikan contoh. Tidak seperti itu. Ibadah itu tidak dibangun di atas perasaan atau ya pikiran-pikiran pribadi kita. Ya, dan bersyukurnya karena mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau atau mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini membuktikan bahwa ya sekali lagi kaidahnya jangan sampai kita menganggap ya yang baik itu semua yang baik. Ya kadang orang yang penting baca Al-Quran ya semuanya baik. Tidak. Ya, contoh kecilnya saja kita lakukan misalnya ya. Ketika selesai salam ya, dalam sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung buka Al-Quran. Apa? Kalau ada yang melarang mengatakan loh, kadang-kadang tersinggung mengatakan loh, ini Al-Quran ini, kenapa kamu larang saya baca? Persoalannya bukan tempatnya. Ada zikir setelah sholat. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, buka Al-Quran, alhamdulillah, seterusnya. Ya. Kira-kira menurut kita bagaimana seperti itu? Kan kebaikan, membaca Al-Quran itu baik kan? Ya. Semua sepakat membaca Al-Quran itu baik, bahkan zikir terbaik itu adalah bacaan Al-Quran. Tapi persoalannya, kalau sesuai tempatnya, maka tidak semua yang kita rasa baik itu adalah benar. Kita ulangi kembali, supaya ini tertanam dalam diri kita. Ya, dalam berbagai hal. Tidak semuanya. Tidak semua itu salawat. Kita katakan, oh, bacakan ini, bacakan itu. Dibaca ketika ini, dibaca ketika itu. Tidak. Ya, semua ada tempatnya. Ada yang terikat, ada yang memang bebas. Ya, ada yang kapan saja kita baca. Di motor juga bisa baca. Istighfar, tahmid, takbir, tahlil. Silakan dibaca itu. Ya. Tapi ada sesuatu yang, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa. Ya harus diatur dalam Islam. Jangan karena mentang-mentang ada ayat Al-Quran di situ. Ya. Ya, makanya sebagian kita ya karena mungkin mohon maaf ya malas belajar ya. Kadang-kadang biar orang Arab bicara ya dianggap berdoa juga. Ya. Ya ada video viral itu ketika seseorang ya orang Arab yang menyumbang masjid dan dia berbicara kepada masyarakat bahwa alhamdulillah ya kami berterima kasih atas ya amin amin terus di belakangnya ya anggap doa. Ya, jadi tidak selamanya tulisan Arab itu doa. Ya, karena banyak juga kata-kata kotor pakai bahasa Arab. Ya, saya artinya alhamdulillah berapa kali juga bergaul dengan Arab-Arab nakal ya di Arab Saudi ya kadang naik mobil bawa mobil disenggol ya. Ya bicara bahasa Arab juga tapi bukan doa, kata-kata kotor. Ya mungkin kalau kita ya tidak mungkin saya contohkan di masjid ini ya. Kata-kata kotor sampai mengatai orang anak zina apa segala macam gara-gara mau disenggol ini ya. Seperti kita kalau disenggol ketika naik mobil atau naik motor disenggol kita kata-katai kan. Begitu juga ya. Nah, ini karena semangat ya karena kita sehingga tidak memahami hal tersebut. Jadi tidak selamanya ya bacaan Al-Quran itu ya kalau pada tempatnya dan pada waktunya maka itu baik. Bahkan Rasulullah ya dalam kesempatan ya melarang ya orang membaca Al-Quran atau bahkan ini di sebagian besar ulama mengatakan ya tidak boleh membaca Al-Quran ketika orang sementara sholat ya sunnah atau ada yang sholat karena itu mengganggu ya padahal Al-Quran itu baik. Nah, kembali ke tadi bahwa ya kita berupaya berhati-hati khususnya dalam hal ibadah-ibadah kita. Meski demikian, jangan sampai kita terlalu paranoid juga ya. Selalu
menahan diri kita dari ibadah karena ya nanti dilarang tidak ya. Ada memang yang sifatnya umum ya. Membaca Al-Qur'an juga pada kondisi-kondisi tertentu ya boleh kapan saja ya. Tapi sekali lagi hanya beberapa kondisi yang mana tidak tepat ya. Artinya dia bukan berarti salah secara mutlak tapi tidak tepat waktu dan tempatnya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah ya. Di sini juga mengajarkan kepada kita ya bahwa tidak boleh meninggalkan apa yang disebutkan oleh para sahabat tadi. Meninggalkan menikah, ya ini tidak boleh. Nanti hadis setelahnya juga menyebutkan larangan untuk ya menjomblo. Ya. Ya, sengaja maksudnya, ya. Kalau belum jodoh lain lagi ceritanya ya. Tapi sengaja ya. Ketika ditanya ya belum mau. Seberapa umurnya? Sudah 35. Wah, ini ya. Wah, ya. Orang Makassar bilang tok lor bisa. Ya. Bisa ya. Karena dia layu nanti ya, dia tidak segar ya. Tidak boleh melakukan apa-apa yang disebutkan oleh sahabat tadi, yaitu meninggalkan pernikahan, kemudian berpuasa seterusnya ya, dan juga ya meninggalkan tidur ya, ya dia berusaha untuk tetap terjaga. Ya, sebagaimana ada sekelompok orang yang melakukan hal itu. Ya, ada sekelompok orang. Ya, sampai katanya itu seakan-akan tingkat keimanan paling tinggi. Ya. Karena sudah merasa bahwa ya, tidak butuh lagi dengan makhluk. Nah, ini bahaya syubhatnya. Sebagian mengatakan ya kalau menikah ya membutuhkan makhluk. Ya, sementara saya hanya membutuhkan Allah. Masya Allah ya. Ada. Padahal Allah katakan fankihul ayama minkum, nikahkan orang yang jomblo di antara kalian, orang yang bersendirian. Tapi dia bilang, ya, saya tidak butuh nikah, dia butuh pasangan, ya, cukuplah Allah bagi. Ya, ini ada seperti ini. Ya, dan sekali lagi ini ya tidak boleh karena ya, merasa dirinya itu adalah kebaikan dan ini jelas menyelisih. Makanya Rasulullah tegur. Saya menikah, ya. Maksudnya Nabi itu saya ini orang yang paling baik di antara kalian. Ya, kalau mau kesolehan, sayalah yang paling soleh di antara kalian. Tapi saya menikah. Ya, maksud Nabi itu mengatakan saya juga menikah. Maksudnya ikuti saya. Ya, jangan ikuti pikiranmu itu. Ya. Nah, tidak, dan saya makan kata Nabi SAW. Saya puasa, besoknya saya buka. Ya, makanya dikenal puasa Daud. Ya, maksudnya saya makan, besoknya saya tidak puasa. Saya puasa, besoknya saya tidak puasa. Nah, seperti itu diselang-seling. Ya, itu yang paling puasa yang paling banyak itu dengan cara seperti itu. Ya, tidak boleh ada puasa yang dilakukan ya, berturut-turut kecuali puasa Ramadan. Ya, kecuali puasa Ramadan. Ya, atau puasa-puasa apalagi sampai 1 bulan tidak ada ya selain daripada Ramadan. Ya, mungkin ada puasa Syawal ya cuma 6 hari. Ya, ya puasa-puasa yang lain maksimal ya 10 hari. Ya, ada misalnya di bulan Zulhijjah ya disebutkan sebagian ulama memberikan bulan Zulhijjah itu salah satu ibadah yang bisa dilakukan adalah berpuasa ya. Karena dikatakan wal fajr walayalin asyar ya. Melakukan ibadah diantaranya adalah wal fajar ya demi waktu fajar ya, yaitu fajar yang 10 ya, ini disunnahkan sampai 9 maksudnya 1 sampai 9. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun ya tidak tidur ya, Rasulullah katakan saya tidur ya, apakah saya ini orang yang harusnya kamu contoh, justru ya kamu mengatakan ya, tidak usah tidur ya, ini tidak diperkenankan ya. Maka tidak boleh apalagi menyandarkan kepada kebenaran ya, yaitu melakukan hal-hal yang demikian ya, tetap harus mengupayakan untuk mengistirahatkan diri ya, mengistirahatkan diri dan memberikan hak ya, apalagi tentang pernikahan ya, memang kita berada di bab nikah ya, itu jelas ya, yang kita ini tidak diajar untuk menjadi rahib ya, menjadi pendeta ya. Ya, tidak, itu adalah ajaran dari agama lain ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan itu, bahkan ya ayat sudah jelas ya, sudah jelas menyebutkan tentang ya anjuran bahkan sampai kepada wajib, kecuali orang-orang yang bermasalah
ya, yang bermasalah ya tidak bisa, belum dewasa dalam menjalani kehidupan pernikahan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pengecualian-pengecualian, tapi hukum asalnya ya harus dan ya sampai kepada wajib jika dibutuhkan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, nah ini juga menunjukkan bahwa kita berupaya untuk melakukan, meluruskan sesuatu yang salah dalam yang dipahami oleh banyak orang. Ya, jadi jangan sampai dibiarkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, kalaupun tidak bisa langsung orangnya, bisa ya kita proteksi, kita lindungi generasi kita untuk tidak memiliki pemahaman yang sama. Ya, kalau kita tidak bisa langsung kepada orang yang berkaitan atau bersangkutan, kita bisa ajarkan kepada keluarga kita, orang sekeliling kita yang bisa sampaikan bahwa ada anggapan seperti ini. Jangan sampai kita ya melakukan hal yang sama. Ya. Nah, kemudian di sini adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, beliau dalam tanda kutip tidak sebut merek. Ya. Di mana beliau mengatakan ma balu aqwamin qalu kadza, ya. Ada sekelompok orang yang mengatakan begini. Ya. Apa jadinya sekelompok orang tersebut yang berpendapat bahwa begini. Beliau tidak menyebutkan nama. Mengatakan bahwa si fulan kemarin dari rumah saya, ya, dia melakukan hal ini perbuatan tercela, ya. Nah, tidak. Beliau tidak menyebut nama, tapi hanya menyebut ya sekelompok orang. Nah, ini juga adab dalam ya menasehati atau mengambil contoh ya untuk tidak memberikan ya, bocoran atau tidak memberikan rincian daripada nama-nama orang yang kita berikan contoh. Ya, kita bisa katakan ya ada orang yang begini dan begitu. Ya, seperti itu saja ya dengan kalimat-kalimat umum. Ada orang yang pernah seperti ini, ada kasus seperti ini, ya, ada kejadian seperti ini, ya, seperti itu tanpa menyebutkan bahwa si fulan pernah begini. Ya, ada tetangga saya namanya ini pernah melakukan ini dan itu. Ya, apalagi sampai menyebut nama. Ya. Karena ini adalah bagian daripada adab dalam dakwah, ya, dalam ingkarul mungkar. Ya, bisa saja orang tersebut justru tersinggung dan akhirnya tidak menerima ya kebenaran. Ya, bukan karena kebenaran itu, tapi karena cara kita menegur mereka, apalagi menegurnya di depan umum. Jadi ini bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan sesuatu itu. Ya, atau biasa kita sebut dengan mentahzir, ya, adalah ya mentahzir perbuatan, ya, mengingatkan orang keburukan suatu perbuatan, bukan keburukan dari orang tertentu, ya, kecuali pada kondisi-kondisi yang ya dibolehkan seperti Firaun misalnya, ya itu bisa, ya. Itu bisa dan tidak sembarang orang, ya. Tidak sembarang orang yang menyebutkan kalau orang-orang yang di luar daripada tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, ya, Fir'aun, ya, Abu Lahab, ya, itu semua bisa disebutkan namanya. Bahwa Fir'aun, ya, bahkan bisa dilaknat, ya, dalam sebuah majelis karena memang hal tersebut sudah tersebutkan. Adapun orang-orang yang sifatnya mukhtalaf atau orang-orang yang sifatnya tidak diketahui secara pasti, apalagi pelanggarannya adalah pelanggaran yang khilaf, ya, di dalamnya terjadi khilaf, bukan disepakati. Ya, maka itu ya tidak boleh kita semena-mena ya untuk menyebutkannya, ya, apalagi menyebut namanya, kecuali mau dibahas adalah perbuatannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, sekelompok orang tidak mau menikah, ya, maka yang dihukumi adalah perbuatannya. Meskipun saya tahu bahwa ada ustadz-ustadz tertentu yang memfatwakan itu, ya, bahwa sebaiknya ya kita dekat dengan Allah, maka ada golongan-golongan tertentu, bahkan mungkin kelompok-kelompok tertentu kita bisa sebutkan. Tapi di bagian daripada adab kita ya untuk sesama kaum muslimin hanya menyebutkan ya perbuatan-perbuatannya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, juga nah ini menegaskan juga kepada kita bahwa kewajiban untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara tersebut, ya, dalam perkara-perkara tersebut, dan juga menegaskan kepada kita bahwa perbuatan Nabi itu adalah hujjah. Ya. Perbuatan Nabi itu adalah dalil. Ya, selama Rasulullah tidak melarang melakukannya. Ya, selama Rasulullah tidak melarang melakukannya. Ya. Ada perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah lalu Rasulullah larang, ada.
Ya, ada beberapa perbuatan amalan-amalan. Ya, di antaranya misalnya som wisol, ya puasa wisol, ya, puasa sehari penuh. Itu khusus oleh Rasulullah dan tapi Rasulullah justru kepada umatnya mengatakan, ya seseorang itu senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalu al-fitr. Ya, selama dia ya, menyegerakan berbuka. Ya, justru kita diminta untuk menyegerakan berbuka puasa. Tapi Rasulullah ya dalam syariat untuk beliau kekhususan beliau untuk ya bisa berpuasa sepanjang hari. Ya, begitupun menikah. Rasulullah itu punya kekhususan dengan menikahi lebih dari 4 orang istri. Ya, maka jangan diikuti. Ya, karena Rasulullah melarang. Jadi Rasulullah menikahi 9 orang istri. Ya, itu tapi beliau lakukan. Tapi kepada umatnya beliau katakan apa? Ya, ketika ada yang masuk Islam, ya ada yang masuk Islam, lalu 10 istrinya. Maka beliau katakan, ya amsik arba utrukil baqi. Maksudnya ya 4 saja yang diambil, ya yang sisanya diceraikan atau dipisahkan. Nah, ini zahirnya menyelisih siapa? Menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu Rasulullah 9, tapi kenapa Rasulullah sampai katakan ya 4 saja, kamu 4 saja, ya. Yang 6-nya itu mohon maaf harus ditinggalkan, harus dilepaskan ya dengan berat hati. Ya. Kalau saat ini mungkin ya agak sulit ya. Ya. Jadi sekali lagi ini persoalan pernikahan ya. Ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal tersebut. Ya. Dan insyaallah akan kita lewati hadisnya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, ini ada kalimat falaisa minni, bukan golongan dari kami. Ya. Apa maksud dari falaisa minni? Bukan dari golongan kami. Ini sebagian ulama memiliki beberapa pandangan-pandangan. Kalimat falaisa minni, ya, ada yang menganggap bahwa dia adalah, itu berarti amalan-amalan tadi adalah maksiat. Ya. Jadi kalau dikatakan saya tidak mau menikah, maka ya, Rasulullah katakan yang tidak mau menikah falaisa minni, bukan bagian dari kami. Ya, menunjukkan orang yang tidak mau menikah itu artinya tercatat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena disangkal oleh Nabi, bukan golongan kami. Ya. Ya, karena memang ajaran Islam tidak membiarkan itu. Ya, justru itu ajaran agama lain. Ya, agama lain. Begitupun berpuasa sepanjang tahun. Laisa minni, bukan dari kami. Ya, bukan golongan kami. Nah, ulama mengatakan itu adalah itu adalah kemaksiatan. Perbuatan yang disebutkan tadi itu adalah maksiat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ya meskipun tidak sampai maksiat, ya maksudnya tapi dia adalah dosa, ya entah itu dosa besar atau dosa kecil, intinya itu adalah dosa atau pelanggaran. Ya. Kemudian ada yang mengatakan sampai kekufuran. Ya. Laisa minni artinya bukan Islam, bukan dari Islam. Ya. Tapi ini dibantah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menyuruh mereka bersyahadat kembali, ya, atau mengeluarkan mereka dari Islam. Cuma dengan menyebutkan falaisa minni, bukan golongan kami. Dan mereka tetap berada dalam barisan kaum muslimin. Ya, Rasulullah tidak katakan untuk memperbaharui keislamannya. Ya. Kenapa sebagian ulama mengatakan keluar dari Islam? Karena dianggap bahwa perbuatan ini menghalalkan yang haram. Ya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernikahan. Bahkan dijadikan syariat, tapi dia haramkan meskipun terhadap dirinya sendiri. Nah, tapi sebagian membantah, tidak sampai kepada mengkafirkan. Ya, pendapat ini dianggap lemah. Ya, maka yang benar bahwa dia adalah kemaksiatan. Ya, dia adalah kemaksiatan. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, ya ini sekali lagi jangan sampai juga kita jatuh pada pemahaman itu, ya sembarang ya mengambil lafaz, ya laisa minni. Ada sebagian juga orang yang ya terlalu kaku dalam memahami lafaznya, ya. Ya, padahal kita harus kembalikan kepada konteks juga, ya, kepada apa yang terjadi di zaman Nabi ketika itu. Apakah semua orang yang tidak mau menikah dikatakan keluar dari Islam? Ya, nah ini juga adalah
satu hal yang harus dipahami. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa seorang muslim itu kalau mau beribadah kepada Allah, prinsipnya bukan mempersulit dirinya. Ya, bukan mempersulit dirinya. Bukan mempersulit dengan melakukan berbagai hal-hal yang dianggap ya semakin sulit, mungkin ini semakin banyak pahalanya. Ya, justru tidak. Makanya dalam Islam ada batasan-batasan. Ya, puasa saja kita dibatasi. Siapa? Kata siapa? Kita ini bisa puasa kok sampai 2 hari mungkin tidak makan bisa. Ya, bisa, tapi tidak boleh. Kita bisa sholat 10 rakaat mungkin, 1 kali sholat. Kenapa harus 4, 3, 2? Kenapa? Ya, maka ada batasan-batasan di situ. Jangan karena saya bisa lebih dari 4 rakaat. Ya. Saya bisa lebih dari 2 rakaat salat subuh. Kenapa tidak dilakukan? Nah, prinsipnya adalah mengikuti ajaran Nabi, bukan mempersulit diri. Jadi bukan ada memang kaidah yang mengatakan ya al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan kesulitan dari sebuah ibadah. Tapi itu tidak berlaku ke semua ibadah. Ibadah-ibadah yang dibatasi maka harus dibatasi. Ya. Sehingga ini menjadi catatan kita di kesempatan hari ini. Ya. Jadi ketaatan kepada Allah itu juga ya, ada rehat, ya, ada waktu-waktu di mana ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami tentu saja syariat ini turun ya sesuai dengan tabiat manusia. Ada kelelahan di dalamnya maka harus dihentikan, ya, bukan justru meneruskan. Ya. Kemudian juga ya masalah tidur, ya. Tidur juga adalah bagian daripada ibadah. Bahkan bisa berniat ibadah. Makan bisa berniat ibadah. Kalau kita meniatkan untuk supaya kuat beribadah. Ya. Seseorang tidur kemudian mengatakan supaya saya bisa bangun cepat. Ya, atau supaya saya bisa kuat untuk besoknya. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ini bernilai, tidurnya bernilai ibadah. Ya, jadi kalau ada yang dibilang tidur bernilai ibadah, tidur dengan niat tadi. Ya, tidurlah dengan niat tadi. Ya. Makan bernilai ibadah, makanlah dengan niat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena biar kita kuat, biar kita semangat berjuang. Kalau kita lapar, loya juga, ya, loya juga. Begitupun untuk menikah, ya, menikah punya orientasi ibadah, yaitu memperbanyak keturunan, ya, ya, termasuk memperbanyak pasangan bisa, ya. Kalau mau mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ada babnya nanti, ya. Mungkin 2 hadis ke depan, ya, insyaallah. Kemudian juga ya, bentuk-bentuk ketaatan yang lain, ya. Ya, bentuk ketaatan yang lain itu termasuk puasa, ya, ada batasannya, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, supaya kita ya, kuat untuk melanjutkan ibadah yang lain. Kalau kita puasa terus tidak buka-buka, paling cuma 3 hari bertahan, ya, 4 hari bertahan. Ya. Tapi selanjutnya justru masuk rumah sakit, ya. Ya, tidak masuk ya nilai ibadah. Ya. Nah ini kemudian ya menjadi catatan-catatan kita khususnya dalam bab ini, bab pernikahan ini, ya, jangan sampai ada pikiran-pikiran untuk ya meninggalkan ibadah yang mulia ini. Ya, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, ya, dan insya Allah ya karena waktu waktu Isya sudah masuk sehingga kita mengakhiri ya, pertemuan kita di kesempatan kali ini, dan insyaallah untuk selanjutnya jika ada yang ingin mendengarkan kembali rekaman kita, ya insyaallah di kesempatan ini kita merekam ceramah kita ini dalam rangka untuk menyimpan supaya bisa dikaji kembali, bisa didengarkan kembali, ya, di ada Wahdat Takalar, ya, dan Mursyid Official, ya, di YouTube dan di Facebook. Sekian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekeliruan, kekurangan, serta hal-hal yang tidak sempat atau hal yang luput dari
penyampaian kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.